Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Grace Sylvia Marisyana Shihombing, NPM 2009-10-19-4. Saya dari kelas F semester 3. Dosen pengampu saya Sumarlin Mangandar Marianus MPD. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas Medan 2021. Motivasi belajar. Topik pembahasan E1 pengertian, E2 jenis-jenis, E3 faktor-faktor yang mempengaruhi, E4 cara atau taktik pemberian motivasi, E5 cara mengatasi ketidakberdayaan. E1 motivasi belajar. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin movere yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar siswa artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. E2 jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar siswa dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya prestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. 2. Motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. 3. E3 faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan dapat menumbuhkan kemauan belajar yang akan menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Cita-cita dapat memperkuat motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan untuk mencapainya, karena kemauan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Berikutnya, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Kondisi lingkungan siswa dapat terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan, dan ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutual agar semangat dan motivasi belajar siswa mudah diperkuat. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Atau Dimyati dan Mujiono pada tahun 2002. E4 cara atau teknik pemberian motivasi belajar. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, memanfaatkan media seoptimal mungkin, menciptakan kompetensi, mengadakan evaluasi secara berkala, sampaikan motivasi secara langsung, dermawan akan pujian. E5 cara mengatasi ketidakberdayaan motivasi belajar. Kondisi kehidupan di era modern semakin kompleks. Proses modernisasi sampai saat ini masih tampak dimonopoli oleh masyarakat perkotaan atau urban community, terutama di kota-kota negara yang sedang berkembang, seperti halnya Indonesia. Modernisasi sebagai proses perubahan sosial tidak dapat dihindari oleh masyarakat manapun, khususnya masyarakat perkotaan. Modernisasi memiliki dampak positif dan negatif
perubahan yang cepat, maka tidak setiap orang dapat mengikuti perubahan tersebut. Baiklah, demikianlah video saya. Saya ucapkan terima